Di lain peristiwa, publik sempat dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi terhadap David Ozora. Imbas dari kasus penganiayaan tersebut pun juga menyeret ayah dari Mario Dendi yakni Rafael Alun, mantan pejabat Ditjen Pajak yang akhirnya harus berurusan dengan hukum terkait gratifikasi. Mario dan ayahnya kini harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas bagaimana kabar David yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Mario? Untuk kali pertama setelah pulih dari koma, David yang sempat 53 hari menjalani perawatan di rumah sakit, kini mulai tampil di depan publik. Penampilan David terlihat sehat dan fresh menjadi tamu di kanal YouTube milik Onadio Leonardo alias Onat. Sebelum memulai, Onat sempat bertanya apakah David mengalami trauma terkait kejadian yang dialaminya. Fit, apa kabar? So-so. So. Biasa aja sih. 50-50 tuh ya? Iya. Sorry ya kalau gue ngomongnya agak belibet. Paham. After koma. Ya. Efek koma itu. Iya. Tapi gue curhat sebentar ya. Gue tuh dari semalam mikirin gitu kayak, kita mau interview David nih karena waktu itu gue ketemu sama lo ya di suatu event kementerian ya. Kita tuh mikir, David enak gak ya kalau dibicarain? Gue takutnya kan lo masih gimana gitu. Nggak apa-apa kan ya? Aman ya, takutin ntar lo gimana gitu ya. Lo keren sih, Fit. Maksud gue kayak akhirnya lo udah menerima semua ini, lo udah santai. Tapi gue nggak tahu deh sebenarnya deep down dalam sisi lo tuh masih trauma nggak untuk keluar atau gue nggak tahu deh. Nggak ada. Trauma gitu, nggak ada sama sekali mal. Atau kayak takut ketemu orang gitu. Biasa orang suka ada traumatik yang nggak terlupakan. Karena itu semalam mikir itu. David masih trauma nggak ya kalau kita ketawa-tawa? Enggak ya? Jadi lu bercanda-bercanda gitu, ya nggak apa-apa. Karena emang iya. Iya. Ya, dengan gaya santai dan kesehatannya yang sudah pulih, David pun mengurai cerita tentang kejadian nahas yang dialaminya. David mengurai awal mula kejadian terjadi saat mantan pacarnya AG menghubunginya untuk mengembalikan kartu pelajar. AG mengaku diantar oleh tantenya. Namun, saat bertemu AG justru muncul bersama Mario dan Sean Lucas. Awalnya bilang mau balikin kartu pelajar. Kartu pelajar nih. Mungkin di berita ada, tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada deh. Ngechat gue dong. Lu lagi di mana? Gue ke Lebak Bulus ya sekarang. Gitu. Sorry, ini udah putus ya? Udah putus. Lu sama siapa? Sama tante gue. Gitu. Dia bilang sama tante gue. Pokoknya nggak lama dia dateng nih. Ya. Terus dia udah ngomong dong kalau mobilnya itu sama tantenya. Oke. Terus gue ngeliat nih dari balkon rumah temen gue. Cuma ada 2 pintu. Oke. Platnya juga B120DN. Dan nggak bayar. Ya itu lu aja yang ngomong gue ngeri. Loh kan emang di berita iya. Oh iya. Kata ini iya kan kita harus valid ya. David sempat mengungkap perihal Mario yang mempertanyakan dirinya perihal kebersamaannya dengan AG di tanggal 12 Februari. Alih-alih David bercerita jujur, namun rupanya Mario tak puas dengan jawaban David. Dalam podcast, David juga mengurai Mario sempat mengancam dirinya sebelumnya. Mario sempat telepon gue jam 3 pagi. Jam 3 pagi buat nanyain tanggal 12 itu ngapain aja sebenarnya kejadiannya itu gimana. Kalau misalnya lu nggak jujur, gue lu gitu. Atau bawa brimo. Ya itu. Belum. Oke. Itu pas udah di rumah temen gue baru bawa brimo. Habis itu ya udah, gue ngobrol. Wait, ngapain lu tanggal 12 ketemu atau emang tanggal 12 lu ngapain? Tanggal 12 Agnes ngambil barang-barang. Di kontrakan gue ada beberapa barangnya kayak musik box gitu-gitu. Kontrakannya habis itu kan ada temen juga ibunya meninggal. Jadi dia ngelayat gitu. Gue anterin dong, habis ngambil barang-barang langsung cabut ke Bintaro. Udah, habis itu gue balik. Di tanggal 12 itu ya? Di tanggal 12 itu. Berarti nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi menurut Mario Dendi, terjadi sesuatu tuh pasti ya? Terjadi sesuatu.
Ya, setelah menceritakan kronologi penganiayaan terhadap dirinya, Onat sempat bertanya apa yang dirasakan David saat mengalami koma. David mengaku saat koma tersebut, dirinya sempat bermimpi liburan dan bertemu mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gue cuma mimpi, gue lagi main pertama gue mimpi ke Labuan Bajo. Lu mimpi di Labuan Bajo? Ngapain? Di mimpi itu ngapain? Liburan. Sumpah lu? Gak ada, kayak orang-orang bilang lebih ke spiritual ya? Orang-orang bilang kalau lu koma, lu bakal diliatin ini surga, neraka gitu kan. Tapi di gua gak ada sama sekali, malah liburan. Di Labuan Bajo lu malah berenang gitu ya? Gak ada cahaya-cahaya, biasanya orang kalau gitu gak ada? Gak ada. Oke, mimpi kedua lu ketemu almarhum Gus Dur? Almarhum Gus Dur, iya. Ngobrol terus akhirnya gue mau ikut Gus Dur jalan kan. Ikut Gus Dur jalan, sama Gus Durnya di stop. Kayak, lu jangan kesini, lu itu balik aja ke sana gitu. Serius? Iya, abis itu akhirnya gue ngotot mau ikut Gus Dur kan. Abis itu dia bilang kayak, iya sih, bilang sih kayak sini gue anterin aja gitu. Kayak gue dianterin terus gue melek tiba-tiba di rumah sakit. Udah. Meski secara fisik dan mental sudah terlihat sehat, namun putra Jonathan Latumahina itu mengaku masih dalam proses penyembuhan. Daya ingat David terkait pelajaran-pelajaran juga masih harus terus dilatih. Diketahui sebelumnya David memang menjalani serangkaian terapi dan menjalani perawatan stem cell. Dan di rumah gue masih ada fisioterapi lagi, terapi bicara gitu-gitu. Dan sampai sekarang aja gue kayak ngomong masih agak belepotan gitu. Iya. Sekarang kayak masih ada sisa-sisanya. After effect-nya masih ada ya? Masih ada. Oke. Gue aja belum bisa nangkep pelajaran gitu. Segampang apapun. Sampai sekarang. Kayak 5 tambah 5 berapa, Fit? 8. Hah? 7 kurang 3? 7 kurang 3 apa ya? 2. 4. Mardhani bayar dia nih jadi begini nih. Ya, kalau 2 kali 2? 2 kali 2 4. Ya gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Iya. Dokter bilang paling cepat pemulihan David ini untuk memori kembali gitu ya, bisa jadi 6 bulan, tapi bisa jadi sesuai dengan diagnosa dokter diffuse axonal injury ini mengingat fungsi otaknya banyak yang turun, maka terkait olah pikir, daya tangkap itu akan turun secara permanen. Faktanya sudah dipaparkan oleh ahlinya dan yang menangani, yang punya kemampuan dan punya latar belakang medis yang cukup baik, sehingga memperkuat apa yang selalu kita sampaikan, bahwa hal ini nggak lepas dari semua ikhtiar. Sebagai korban, David rupanya punya hati yang sangat besar. Meski dirinya sempat mengalami koma lantaran perbuatan sadis Mario, namun David mengaku sama sekali tak menyimpan dendam pada Mario. Lantas apakah David puas terhadap hukuman vonis 12 tahun yang tengah dijalani Mario saat ini? Kasus ini cuma masalah cewek nih. Masalah cewek doang. Nggak ada lebih lagi dah, cemburu aja dah. Iya, nggak ada lagi. Iya. Nah pertanyaan gue gini, lu dendam nggak? Dendam nggak ada. Cuma kalau kesel masih lah. Iya. Kesel itu wajar kan? Masih kesel gitu. Nggak tahu sih. Orang koma iyain aja. Iya. Kayak yang kemarin gue ngobrol sama Abi Jafar aja. Biar Tuhan yang Allah balas. yang balas ya. Oke. Happy nggak? Apa? Sama putusannya? Happy aja. Happy nggak? Ya. Happy unhappy? Iya. Lumayan happy.